Shalom Bapak Ibu Jemaat semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa kembali di tempat ini. Kita akan datang ke hadapan Tuhan, kita bawa ucapan syukur penyembahan kita. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang minggu ini. Penyertaan-Mu begitu sempurna Tuhan di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan Kau izinkan kami kembali Tuhan untuk beribadah Tuhan, menghadap tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mau bawa Tuhan ucapan syukur kami dengan penuh sukacita Tuhan dan dengan penuh kasih Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk ibadah ini, biarlah Tuhan yang mengurapi Tuhan, biarlah hadirat-Mu turun di tempat ini Tuhan, memenuhi setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jauhkan dari segala roh jahat yang ingin mengganggu ibadah kami Tuhan. Ibadah ini ditabiskan di dalam nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan yang mungkin dalam perjalanan dan belum bisa hadir, biarlah Tuhan yang beserta mereka Tuhan, percepat langkah mereka ke tempat ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan, jemaat-Mu boleh bersatu hati Tuhan dengan giat menyembah Tuhan di tempat ini Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penuhi Tuhan setiap kami yang melayani dan semua jemaat-Mu Tuhan. Berkati biarlah kami yang datang Tuhan boleh pulang Tuhan menerima kuasa yang dari-Mu Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami menyerahkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Satu. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam penyembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah, untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami mau tetap memilih untuk bersukacita dalam penyembahan kami Tuhan. Sebab kami tahu kami punya Bapa yang baik, Bapa yang setia Tuhan, yang tidak pernah mengecewakan setiap kami. Untuk itu Tuhan kami naikkan pujian ini Tuhan di hadapan-Mu dengan segenap hati kami. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Mari kita panggil Dia Bapa yang baik.
Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. dengan senang hati Tuhan. Bapakku yang baik, Kami mengasihi-Mu, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Kau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu, benar Tuhan, hanya Kau yang kami lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku ini yang kami rasakan Tuhan. berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Oh, tak pernah berhenti bersih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Lebih lagi katakan, tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya.
setiamu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit dalam dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. dikatakan dengan penuh kasih. Berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Kami bersyukur Tuhan, kami sembah Kau kudus, 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 kuduslah Tuhan semesta alam. Haleluya Tuhan, ku sembah Kau kudus. Oh Yesus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah Kau kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Naikkan lebih lagi. Tuhan, bagimu Tuhan, sorak-sorak haleluya, haleluya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, di hadirat-Mu ada kesembuhan. Kami percaya Tuhan, di hadirat-Mu ada kekuatan baru. Ada pemulihan terjadi Tuhan di tempat ini Tuhan. Sebentar kami akan siap memuji nama-Mu lebih lagi Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Yes. Boleh kasih tos dong ke kanan kirimu dengan katakan kamu diberi kuasa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di mana? Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku,
kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Lebih semangat lagi yuk. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Kita mau lebih lagi semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Kita percaya Dia gunung batu keselamatan kita, amin. Amin. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Sebab Dia menjamin hidup kita, menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir.
Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Semua boleh tergoyahkan Tuhan, tapi kita percaya kalau Engkau adalah Bapa yang setia dan tak pernah tergoyahkan Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya.
Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Engkau Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kita tepuk tangan bagi Allah kita. Kita sambut firman Tuhan. Mari kita terus sembah Tuhan. Haleluya. Kira baba 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 ya sigara laba. Ya la bala 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 bala. Haleluya. Haleluya. Ora baya sigara la bala 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 bala. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami sembah Engkau Allah kami yang dahsyat luar biasa. Engkaulah Allah yang mengampuni dosa. Oh yang membebaskan umatnya dari dosa-dosa. Oh belenggu-belenggu dosa dipatahkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa salib Kristus ya Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu ya Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami dan bangkit pada hari ketiga ya Tuhan. Oh duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menjadi pendoa bagi kami semua Tuhan. Kami tidak sendirian, bahkan Engkau memberikan Roh Kudus bagi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang dahsyat luar biasa. Engkau Tuhan kami, Juru Selamat kami, Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Engkau di dalam kekudusan, kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Kami menyembah Engkau secara korporat bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan namamu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Engkau mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pastor Niko Nyotora Harjo via rekaman video Bapak Ibu Saudara ya. Nah nanti pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara kita pun mendengarkan dengan sungguh-sungguh, amin. Jadi yang pertama pengumuman untuk doa pagi Bapak Ibu Saudara. Doa pagi masih tetap saudara ya, hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Jam 5 sampai jam 6 pagi saja, saudara ya. Lalu saudara, hari Rebo kita akan doa onsite di gereja, Dorama, doa Rabu malam jam 7:30 malam.
Hari Kamis ada doa wanita, Bapak Ibu Saudara ya. Ini wanita yang merasa wanita ikut, Saudara ya. Tidak hanya ibu rumah tangga, tetapi juga yang dewasa muda yang belum menikah boleh ikut, Saudara ya. Ibadah wanita jam 7 malam via Zoom. Lalu hari Jumat, Bapak Ibu Saudara, itu penyembahan petang di Azusa Prayer Tower jam 5 sore sampai jam 6 sore. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa untuk persembahan yang sebentar kami akan berikan. Tuhan, Engkau memberkati persembahan kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang akan menabur ya Tuhan. Tuhan, Engkau melihat, Engkau menolong mereka semua ya Tuhan. Yang kekurangan Tuhan cukupi, yang ada sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, yang ada masalah Tuhan berikan jalan keluar. Yang belum punya pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan, Engkau yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan dengarkan dengan seksama dan penuh perhatian. Shalom semuanya. Pada tanggal 4 September 2023, kita merayakan hari ulang tahun GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto yang ke-35. Haleluya! Sekitar 38 tahun yang lalu, seorang hamba Tuhan dari Belanda, yaitu Pendeta Schenk, dan misionaris Indonesia, Pendeta Damaris, bernubuat bahwa saya akan dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya untuk merestorasi Pondok Daud. Sekarang gereja yang saya pimpin, DNA-nya adalah restorasi Pondok Daud. Kisah Para Rasul 15 ayat 16 dan 17 berkata, "Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini." Di sini Tuhan berkata bahwa Dia akan kembali dan akan merestorasi Pondok Daud supaya terjadi kebangunan rohani dan penuaian jiwa besar-besaran. Apa yang dimaksudkan dengan Pondok Daud? Pondok Daud adalah pondok dari tenda yang dibuat oleh Daud. Di dalamnya ada tabut Allah. Dan ada orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Jumlah pemuji 288 orang. Setiap kelompok terdiri dari 12 orang. Kalau 288 dibagi 12, itu hasilnya 24. Ini dapat diartikan setiap jam terjadi pergantian kelompok 12 orang tadi. Ini dilakukan siang dan malam. Berdasarkan ini, maka definisi Pondok Daud adalah doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Pada periode 25 tahun yang kedua, definisi ini disempurnakan menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Di dalam pelayanan saya, sejak gereja ditanam di tahun 1988, saya melihat dan mengalami berkat melalui doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Terjadi kebangunan rohani dan penuaian jiwa yang sangat besar sekali. Ini tidak terjadi di Indonesia saja, tetapi juga sampai ke bangsa-bangsa. Pada mulanya, yang direstorasi
adalah pujian dan penyembahan. Banyak orang-orang yang dijamah oleh Tuhan. Mereka menangis, terjadi pemulihan, kesembuhan, pertobatan. Ketika Tuhan menambahkan dengan doa, Tuhan berbicara melalui Yesaya 56 ayat 7. Rumahku akan disebut dengan rumah doa bagi segala bangsa. Dan di ayat yang ke-8, Tuhan akan menambahkan lagi orang-orang yang dihimpunnya. Tuhan memberikan pengertian kepada saya pada waktu itu. Kalau kita berdoa lebih banyak lagi, maka revival, penuaian jiwa akan terjadi lebih besar lagi. Setelah melakukan ini, yaitu doa, pujian, dan penyembahan, maka kami menanam gereja lebih banyak lagi. Kami mempunyai pengalaman bahwa dalam waktu 1,5 tahun, ada 200 gereja baru yang ditanam. Jadi sekarang yang sudah direstorasi adalah doa, pujian, dan penyembahan. Waktu Tuhan menambahkan lagi merestorasi tentang unity, saya mempunyai pengalaman yang unik. Pada suatu hari Tuhan berkata kepada saya, bahwa saya selama ini sombong dan arogan. Saya menangis dan berkata, ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Apa yang harus saya perbuat? Tuhan menyuruh saya untuk melakukan 2 hal. Yang pertama, menurunkan nama gereja yang menjadi kebanggaan saya waktu itu. Yang kedua, minta maaf pada gereja-gereja lain dan hamba-hamba Tuhan dari gereja lain. Waktu itu saya sudah dipercayakan Tuhan menggembalakan sekitar 500 gereja. Mungkin selama ini saya begitu bangga, sombong, dan banyak menyakiti gereja-gereja lain. Perintah Tuhan saya lakukan dengan segenap hati. Apa yang terjadi setelah itu? Roh rekonsiliasi turun di antara gereja-gereja Tuhan. Kami saling mengampuni dan terjadi unity di antara gereja-gereja. Tiba-tiba setelah itu roh doa turun melanda Indonesia. Di tengah-tengah itu tiba-tiba Tuhan berbicara bahwa Indonesia akan mengalami transformasi. Kami bersuka cita. Tiba-tiba di tengah-tengah kita berdoa, goncangan-goncangan terjadi. Tsunami melanda Aceh. Lebih dari 200.000 orang meninggal. Gempa bumi terjadi melanda Indonesia. Orang miskin bertambah banyak. Kami berteriak, Tuhan, katanya akan terjadi transformasi. Mengapa terjadi seperti ini? Tuhan tidak menjawab. Tetapi yang jelas, terjadi banyak pertobatan. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan Healing Movement Crusade, atau disingkat dengan HMC. HMC ini dimulai tahun 2006 dan berakhir tahun 2019. Selama 13 tahun, saya mengadakan HMC sebanyak 318 kali. Kebanyakan di lapangan terbuka. HMC yang dilakukan ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Chuck Pierce yang bernubuat untuk saya pada waktu itu. Yaitu caranya lain. Caranya berbeda. Jadi setiap kali HMC, kami banyak berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity. Saya diperkenankan oleh Tuhan untuk melihat dan mengalami apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Melalui HMC banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Revival dan penuaian jiwa terjadi besar-besaran. Haleluya! Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan,
mujizat di dalam hidupku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Setelah Tuhan merestorasi Pondok Daud, yaitu doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam, banyak menara-menara doa yang didirikan. Ternyata restorasi Pondok Daud adalah untuk mempersiapkan Pentakosta yang ketiga. Awal tahun 2009, Tuhan berbicara sesuatu yang sangat serius kepada saya. Aku datang segera. Saya bertanya, Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan dan apa yang harus kami lakukan? Pertengahan tahun 2009, Tuhan baru menjawab, aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Akan terjadi seperti Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Akan ada 3 tanda waktu Roh Kudus dicurahkan. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Tanda kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Dan tanda yang ketiga, goncangan-goncangan juga akan terjadi luar biasa. Melalui 3 tanda ini, maka ayat 32 akan digenapi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Akan terjadi revival dan penuaian jiwa besar-besaran. Sejak tahun 2009, setelah Tuhan berbicara tentang goncangan, dalam khotbah saya selama hampir 10 tahun, mungkin 90%-nya saya selalu mengingatkan tentang goncangan ini. Siapa mengira bahwa goncangan ini adalah pandemi COVID-19? Tahun 2009 juga merupakan 100 tahun nubuatan dari William Seymour, yaitu pada tahun 1909, yang mengatakan bahwa 100 tahun ke depan akan ada pencurahan Roh Kudus yang melebihi dari Azusa Street dan akan terjadi di banyak tempat. Gerakan ini bahkan tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di tahun 2009 itu juga, saya bertemu dengan Billy Wilson yang mengajak saya menjadi pembicara pada Empower 21 di Oral Roberts University, Tulsa, tahun 2010. Saya bertanya, apa itu Empower 21? Pengertian yang saya tangkap pada waktu itu adalah tentang next gen. Dan apa yang akan Roh Kudus kerjakan 100 tahun ke depan. Pada tahun 2006 ada peringatan Azusa Street Revival yang ke 100 tahun. Di sini berbicara tentang apa yang Roh Kudus sudah kerjakan selama 100 tahun. Saudara, ini pas dengan apa yang saya dapatkan dari Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus. Sehingga saya ikut dalam kegerakan ini, yaitu Empower 21 sampai hari ini. Selesai Empower 21 di Tulsa tahun 2010, Billy Wilson datang kepada saya dan berkata, Tuhan berbicara bahwa konferensi Empower 21 yang kedua di luar Amerika itu di Indonesia. Saya langsung menjawab, oke. Empower 21 di Indonesia diadakan di SICC pada tahun 2011. Tahun 2013, konferensi Empower 21 diadakan lagi di SICC Indonesia. Pada saat itu, Tuhan berbicara bahwa Roh Kudus yang akan dicurahkan itu adalah Pentakosta yang ketiga. Pentakosta pertama terjadi di Kamar Loteng, Yerusalem, 2000 tahun yang lalu. Pentakosta kedua terjadi di Azusa Street pada tahun 1906. Istilah Pentakosta kedua ini bukan saya yang mendapatkan, tetapi oleh yang pertama Frank Bartleman yang menyebutkan
bahwa Azusa Street Revival merupakan Pentakosta kedua yang adalah duplikasi Pentakosta pertama yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Frank ini menghadiri pertemuan doa di Azusa pada tahun 1906 sampai 1908. Istilah Pentakosta kedua ini juga dituliskan oleh Journal of Pentecostal Theological Supplement Series. Di situ disebutkan, Jalan Azusa digambarkan sebagai lokasi paling berpengaruh untuk Pentakosta kedua atau hujan akhir, pencurahan baptisan Roh Kudus. Yang ketiga, Australian Record, volume 39 nomor 19 tertanggal 13 Mei 1935 memuat sebuah artikel yang judulnya The Second Pentecost will be even greater than the first. Dan yang keempat, David Wesley Mylan pada tahun 1910 menyatakan dalam buku The Latter Rain Covenant bahwa Pentakosta yang pertama memulai gereja, tubuh Kristus, dan Pentakosta yang kedua menyatukan dan menyempurnakan gereja untuk kedatangan Tuhan. Tahun 2015 di Empower 21 di Yerusalem, saya juga berbicara tentang Pentakosta ketiga ini. Tahun 2018 kembali konferensi Empower 21 diadakan di SICC Indonesia. Dihadiri sekitar 50 bangsa. Kita yang hadir sepakat bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi waktu itu tidak sama dengan yang sudah-sudah. Dan kita sepakat bahwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga sedang terjadi. Haleluya! Cindy Jacob bernubuat untuk saya bahwa saya adalah messenger of the third Pentecost. Kalau dulu pada waktu Pentakosta kedua, gerakan dari barat ke timur, tetapi Pentakosta ketiga ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pengertian yang Tuhan berikan tentang barat itu adalah Amerika Serikat. Jadi Pentakosta ketiga ini akan bergerak ke Amerika dan dari Amerika akan menyebar ke seluruh dunia dan akhirnya kembali ke Yerusalem. Di Oral Roberts University, dalam lobi asrama Nico Nyoto Radio Hall, di situ dituliskan tentang sejarah Pentakosta ketiga. Di Pentecostal Theological Seminary, PTS, Church of God, ada Third Pentecost Channel di Spirit Network. Pada tanggal 14 dan 15 April 2023 yang lalu, diresmikan atau didedikasikan Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Letaknya di pusat kota Los Angeles, California. Lokasinya sekitar 120 kaki, yaitu 36,5 meter dari Azusa Street Revival 1906. Menara doa Azusa ini sebagai tempat untuk berdoa bagi kebangunan rohani global Pentakosta ketiga dan juga tempat pelatihan dan pelayanan. Di sini akan ada doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. 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 Ada 5 definisi Pentakosta ketiga. Definisi Pentakosta ketiga ini bukan semuanya saya yang mendapatkannya, tetapi sebagian berasal dari nubuatan hamba-hamba Tuhan lain. Saya menyusun dan menyimpulkan pasal-pasal nubuatan yang didapatkan oleh hamba-hamba Tuhan lainnya.
Bagian saya adalah Tuhan berbicara bahwa pada hari-hari ini, sebelum Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan akan mencurahkan rohnya, dan namanya adalah Pentakosta yang ketiga. 5 definisi Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 2 definisi ini adalah nubuatan William Seymour tahun 1909. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Ini penglihatan Russell Evans dari Planet Shaker Church Melbourne tahun 2017. Dan yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Ini nubuatan dari Cindy Jacobs pada konferensi Empower 21 di SICC tahun 2018. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ini adalah pernyataan dari Tim Hill sebagai Ketua Umum Church of God. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Sejak tahun 2013, Empower 21 mempunyai visi bahwa setiap orang akan mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus pada Pentakosta 2033. Rick Warren memberikan pengertian bahwa tahun 2033 adalah goal untuk penyelesaian amanat agung. Demikian juga dengan Nicky Gamble. Pada tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2023, ada acara Empower 21 di Amsterdam yang temanya adalah Everyone. Konferensi ini berbicara tentang tahun 2033. Acara ini diikuti sekitar 6.000 orang yang berasal dari 130 negara dan juga diikuti secara online oleh 22 negara. Saya berbicara 2 kali. Yang pertama di workshop dan yang kedua di acara penutupan di Olympic Stadium. Tema yang diberikan kepada saya adalah Pentakosta yang ketiga. Saya mengajak kita semua untuk memperhatikan dekade ini sampai dengan tahun 2033. Tahun 2033 adalah peringatan penginjilan atau amanat agung yang ke-2000 tahun. Peringatan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang ke-2000 tahun. Dan juga peringatan pencurahan Roh Kudus yang berarti ini peringatan ulang tahun gereja yang ke-2000 tahun. Saya tidak mengatakan bahwa tahun 2033 Tuhan Yesus pasti datang. Sebab ini tidak alkitabiah. Tetapi yang saya katakan bahwa tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang. Ini alkitabiah. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 dikatakan, kalau amanat agung selesai, baru setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Misalnya di tahun 2033 amanat agung itu selesai, baru setelah itu tiba kesudahannya. Tuhan Yesus datang, bisa 1 hari, bisa 1 minggu,
Bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, tetapi yang jelas Tuhan Yesus segera datang. Saya mau berdoa buat saudara. Bila kita semua dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Angkat tangan saudara. Katakan bersama saya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan pengurapan-Mu buat kami semua Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu ya Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau sembuhkan kami. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, minta ampun. Langsung minta ampun pada Tuhan. Langsung minta ampun. Ya Tuhan, ampuni. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Ya Tuhan. Ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Abah. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus?
Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan kita di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Aba. Terima kasih. Marah. Angkat tangan saudara. Bapa, Kau sudah menyembuhkan yang sakit. Kau membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Engkau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan putus pengharapan. Terima kesembuhan, terima pemulihan. Terima. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tepuk tangannya mana?